katanya sawit itu mempunyai dampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, problemnya adalah kenapa Malaysia bisa? Tadi Bapak bilang bahwa perkebunan itu menyumbang banyak untuk Belanda. Apakah menyumbang banyak juga untuk Indonesia saat itu? Nah, itu debatable. Ya, secara hukum internasional menurut Prof. Gutama yang ahli hukum internasional waktu itu dari UI, itu sah. Jadi apalagi kebijakan nasionalisasi Indonesia itu diikuti dengan ganti rugi. Meskipun nanti setelah proses nasionalisasi selesai, pengelolaannya itu tidak baik. Selamat datang di Sawit Talk ke-9. Kali ini kita berada di sebuah kota yang jaraknya kira-kira 450 km dari Jakarta. Sebuah kota yang dikenal dengan kota lumpia, yaitu Semarang. Kita menemui seorang profesor, seorang ahli yang sangat fasih untuk bicara mengenai sejarah. Dan kita hari ini akan bicara mengenai sejarah perkebunan Indonesia, atau tepatnya bagaimana perkebunan di zaman Belanda di tahun 60-an itu dinasionalisasi. Selamat datang Profesor Rasino. Terima kasih. Waduh, senang sekali ini. Ya. Udaranya bagus sekali, Pak. Ya. Banyak pepohonan, rindang, dan nyaman sekali untuk belajar. Ya. Pak Wasino, bolehkah Bapak ceritakan sedikit tentang tulisan Bapak yang paling fenomenal tentang sejarah perkebunan di Indonesia? Tulisan saya itu yang paling besar itu adalah bukunya BUMN. Oh, BUMN. Ya, itu mengenai nasionalisasi aset-aset Belanda menjadi aset-aset BUMN Indonesia. Nah, di dalamnya saya cerita tentang perkebunan. Tapi di luar itu memang disertasi saya itu tentang perkebunan tebu, pabrik gula milik Mangkunegoro IV. Sejak berdiri sampai tahun 1942. Saya juga menulis tentang nasionalisasi perkebunan Indonesia di beberapa jurnal. Salah satunya adalah Jurnal Sejarah Paramita. Kemudian saya nulis nasionalisasi perkebunan Mangkunegaran yang dimuat di jurnal Lembaran Sejarah Gajah Mada. Nah, karena kita sedang berbicara tentang perkebunan, berarti kan kita ingin membayangkan masa lalu, kejayaan perkebunan, dan sampai sekarang kemudian kita mengalami proses penurunan agroindustri, terutama perkebunan di Indonesia. Nah, dari situ kita bisa belajar apa yang menyebabkan sukses, dan sekarang apa yang menyebabkan menjadi tidak sukses. Dan kita tahu bahwa sekarang ini kan pemerintah terutama kan ingin menggenjot pendapatan negara, dan salah satu pendapatan negara kan dari BUMN. Dari sekian aspek BUMN itu kan mestinya perkebunan akan menjadi penyumbang yang sangat bagus bagi perkembangan pendapatan negara dari pemerintah, atau juga swasta. Pada zaman Belanda, Pak, sebelum tahun 60, perkebunan apa yang sangat terkenal saat itu? Jadi sebenarnya kan itu dulu zaman tanam paksa. Perkebunan itu memang tadinya inisiasinya dari pemerintah Belanda. Jadi pasca Perang Diponegoro, Belanda itu bangkrut. Waktu itu kan perkebunan itu kan berbasis swasta, sewa lahan. Terutama yang awal-awalnya itu di daerah Forsten London, daerah kerajaan yaitu Jogja Solo, dan itu sukses menghasilkan konglomerat perkebunan yang luar biasa. Nah, tapi kemudian pemerintah Belanda belajar bahwa ternyata perkebunan itu bisa mendatangkan keuntungan, tapi harus dikelola oleh pemerintah langsung, mulai dari proses produksi sampai distribusi. Dan 1830 sampai 1870 itu dengan tanam paksa, pengelolaan perkebunan terutama di Jawa itu menyebabkan Belanda kasnya penuh dan bisa membangun Amsterdam itu. Jadi Amsterdam itu salah satunya karena keuntungan dari perkebunan. Iya. Terus swasta mulai merasa iri. Nah, karena itu kok yang diuntungkan kok pemerintah. Nah, kemudian sesuai dengan perkembangan politik liberal di Belanda, akhirnya pihak swasta minta bagian untuk investasi di perkebunan. Dan sejak 1870 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, maka pemerintah Hindia Belanda
di Indonesia, kan ada dua, Hindia Belanda dan Belanda, itu kemudian membuka yang namanya perusahaan-perusahaan perkebunan itu kepada swasta. Dan tumbuhlah perusahaan-perusahaan perkebunan yang lebih luas lagi dibandingkan dengan masa tanam paksa. Lalu di Indonesia itu tidak hanya di Jawa, terutama itu adalah ada perkebunan tebu, pabrik gula, banyak sekali di Jawa. Ya, tebu. Kemudian itu yang lowland ya, di daerah bawah, itu yang hidupnya bersamaan dengan sawah, padi. Kemudian di pegunungan, ya kalau namanya itu Teh. bahasa Belandanya bergkultur. Ada teh, Ya. ada kopi, kemudian macam-macam yang pokoknya di pegunungan itu dimanfaatkan yang tadinya hutan, kemudian mulai dipakai untuk perkebunan. Nah, perkebunan itu sebagian besar pemiliknya orang Barat Belanda, investornya. Nah, tapi sejak Mangkunegoro IV naik tahta, kemudian ada orang pribumi yang dia termotivasi untuk bisnis perkebunan juga, Raja Mangkunegoro IV, lalu dia membangun pabrik gula, ingin perkebunan tebu, perkebunan kopi, perkebunan teh dan sebagainya. Nah, terus orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina juga bisnis, misalnya di sini U Tiong-ham, itu kemudian terkenal sebagai Raja Gula. Tapi dari sekian perkebunan itu memang yang paling menguntungkan itu perkebunan tebu, gula. Dan kita tahu bahwa memang gula kan menjadi komoditas ekspor yang luar biasa waktu itu. Semua butuh gula, mulai dari minuman sampai dengan kue-kue atau roti. Butuh itu. Tapi yang penting juga itu tembakau. Kan sekarang dilarang, tapi zaman Belanda tembakau itu kan legal. Dan di Indonesia itu ada yang namanya perkebunan tembakau yang luar biasa di Sumatera Timur. Delhi, Majapahit. Nah, itu dengan tembakau itu dia bisa bikin jaringan kereta api, bisa bikin perkembangan pelabuhan, bisa mengembangkan kota, dan itu luar biasa perkembangannya. Tadi Bapak bilang bahwa perkebunan itu menyumbang banyak untuk Belanda. Apakah menyumbang banyak juga untuk Indonesia saat itu? Nah, itu debatable. Ada teori yang namanya colonial drain. Colonial drain itu aliran ke kolonial. Jadi uangnya di sini beralih ke Belanda. Tapi sebenarnya berdasarkan riset-riset dari teman-teman itu, bahwa sebenarnya kehadiran perkebunan itu juga membuat keuntungan terhadap masyarakat Indonesia. Judul tulisannya Pak Frans Husken dan Joko Suryo itu tentang perkebunan tebu di Comal, dia beri judul Pahit-Pahit Manis. Pahit-pahit itu artinya memang perkebunan kan ada proses eksploitasi asing terhadap pribumi. Tapi ternyata berdasarkan risetnya di Pekalongan, risetnya Elsen di Pasuruan, riset saya di Surakarta, Vincent Hoben di Surakarta menunjukkan bahwa perkebunan itu juga menimbulkan dinamika ekonomi di masyarakat itu. Dan hasil survei menunjukkan bahwa daerah-daerah yang di situ berkembang perkebunan, paling tidak perkebunan tebu ya, itu lebih makmur dibandingkan daerah yang tidak ada perkebunan sama sekali. Jadi ada efek ekonominya juga ya. Efek ekonomi sangat besar sekali. Tetesannya itu tidak sebesar yang ke Belanda. Iya benar. Dan tahun berapa itu, tahun 2018 saya kan ada seminar di Australia. Bukan sejarawan yang meneliti, dia meneliti mengenai ekonomi. Dia melihat bagaimana ekonomi masyarakat bekas. Di situ ada pusat ekonomi perkebunan dengan yang tidak. Dia juga menemukan bahwa pasca ditinggah kolonial, daerah-daerah yang di situ berkembang perkebunan seperti Klaten itu, ternyata masyarakatnya, daerahnya, tata kotanya lebih bagus, masyarakatnya lebih makmur. Tahun 60-an yang setahu saya itu kemudian ada sebuah proses yang sangat terkenal yaitu nasionalisasi. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan nasionalisasi perkebunan pada saat itu? Jadi nasionalisasi itu berarti usaha untuk menjadikan miliknya orang Belanda menjadi miliknya orang Indonesia. Tapi sebenarnya terutama diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia itu kemudian dipercayakan kepada yang sekarang menjadi Kementerian BUMN itu. Tapi itu ada proses ya. Ada misalnya gula nanti dikuasai Kementerian Pertanian dan seterusnya. Tapi ada proses di mana perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan Belanda itu dinasionalisasi dan menjadi milik pemerintah Indonesia. Terus kemudian yang kedua manajemennya
dari manajemen Belanda ke manajemen Indonesia. Kemudian manajer-manajernya dari orang Belanda ke manajer orang Indonesia. Terus kemudian investasinya didorong untuk investasi dari Indonesia. Pertama kali memang ada proses nasionalisasi itu namanya Indonesianisasi. Jadi rakyat Indonesia, pokoknya yang berbau orang asing itu diduduki. Itu terutama tahun-tahun 50-an ya, pas KKMB. Kan konferensi meja bundar itu dianggap Belanda ingkar janji. Terutama yang berkaitan dengan Irian Barat, kan katanya mau diselesaikan maksimal 2 tahun, tapi tidak. Lalu kemudian Soekarno merasa kalau seperti itu nanti kan malu. Lalu Soekarno memerintahkan agar tentara sementara mengambil alih aset-aset itu, termasuk aset-aset perkebunan, rumah-rumah milik administratur dan sebagainya. Sehingga di mana-mana kenapa kok setelah Orde Baru yang menduduki aset-aset itu tentara, karena memang diperintahkan oleh Soekarno untuk sementara itu mengamankan itu. Sampai akhirnya keluar Undang-Undang Nasionalisasi tahun 58, Undang-Undang 86. Nah, di dalam undang-undang itu kemudian diatur kembali mengenai bagaimana proses peralihan nasionalisasi dari perusahaan swasta Belanda, swasta asing ke Indonesia. Lalu muncul peraturan-peraturan pemerintah, termasuk peraturan mengenai yang perkebunan tadi. Kalau dari sisi proses hukumnya sendiri seperti apa itu Pak sebetulnya? Ya, secara hukum internasional menurut Prof. Gutama yang ahli hukum internasional waktu itu dari UI, itu sah. Jadi apalagi kebijakan nasionalisasi Indonesia itu diikuti dengan ganti rugi, schade claim. Oh, jadi kita juga bayar dong? Bayar, dan itu kan kemudian dibentuk yang namanya Badan Nasionalisasi, BANAS. Dan di dalam BANAS itu ada pejabat-pejabat menteri yang di situ, termasuk Menteri Keuangan, termasuk ada Bank Indonesia juga, karena itu kaitannya dengan menghitung ganti rugi. Dan di dalam struktur kepengurusan itu nanti itu sebenarnya awalnya itu perusahaan-perusahaan Belanda yang mau dinasionalisasi, termasuk perusahaan perkebunan, apakah pabrik gula, apakah pabrik teh, apakah berkultur namanya, itu untuk menghitung. Lalu kemudian ditawarkan kepada panitia Indonesia, rasional tidak. Jadi panjang sebenarnya prosesnya itu. Oh, gitu. Jadi kayak semacam negosiasi. Negosiasi. Jadi ini loh kekayaan saya ini, dia menunjukkan bukti-bukti, kemudian oleh tim Indonesia, lalu kemudian ada proses negosiasi. Itu tidak bentuknya tidak bentuk paksaan dong? Tidak. Jadi nasionalisasi itu bukan paksaan? Bukan paksaan. Bayaran? Jadi karena diatur dengan undang-undang, dan kemudian di dalam undang-undang itu versi Indonesia, kemudian ada hubungan antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Belanda. Lalu kemudian dia dibicarakan antara perusahaan dengan pemerintah Indonesia. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia itu tidak punya duit untuk mengganti rugi. Terus? Nah, makanya sampai tahun 65 itu tidak lebih dari 10% proses ganti rugi. Sampai akhirnya Soekarno tumbang oleh pemerintahan Orde Baru. Nah, setelah pemerintahan Orde Baru naik tahta, kan hutang di bawah IGGI. Nah, di dalam IGGI itu kan Belanda masuk dalam tim IGGI. Nah, dalam tim IGGI itu kemudian dibicarakan Pak Harto dengan menterinya, gimana ini ternyata kita punya hutang. Indonesia punya hutang. Usulnya dibayar. Nah, kemudian dibayar dalam skema ini juga dia Indonesia punya hutang, tapi nanti harus bagian dibayar ini. Nah, jadi akhirnya menjadi G2G, negara sama negara, tapi perusahaan-perusahaan itu harus lapor kepada Kementerian Luar Negeri Belanda, lalu dihitung. Dan itu ada proses negosiasi panjang. Jadi berlangsung sejak tahun 60-an sampai selesai itu pembayaran utangnya itu tahun 2002 baru lunas semua. Dan di situ diselipkan membayar ganti rugi dari perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi. Baik juga ya bahwa akhirnya itu transaksi biasa ya. Iya. Transaksi yang artinya transaksi yang tidak berbentuk paksaan tapi transaksi normal lah. Normal, hanya persoalannya itu kan klaimnya perusahaan Belanda belum tentu disetujui oleh pemerintah Indonesia. Terjadi negosiasi. Terus akhirnya sesuai dengan kemampuan pemerintah, kan juga dihitung misalnya ya pabrik gula sudah remuk, sudah tidak laku,
sudah tidak produksi terus oleh perusahaan Belanda menghitung dengan tinggi. Pemerintah Indonesia timnya tidak setuju, terus akan negosiasi sehingga ketemu tentang pembayaran yang bis titik tengah. Sebenarnya apa sih motivasi nasionalisasi waktu itu, Pak ya? Pertama itu adalah persoalan gengsi. Gengsi. Jadi tahun 40-an, 50-an sudah ada debat di Konstituante. Perlu nggak sebenarnya nasionalisasi? Sudah diperdebatkan. Yang tidak setuju itu Muhammad Hatta salah satunya. Oh, kenapa? Dia menghitung sebenarnya nasionalisasi itu, yang dinasionalisasi itu sudah tidak menguntungkan. Karena kan sejak pendudukan Jepang, kan pabrik-pabrik Belanda tutup. Dan kemudian baru kembali pemiliknya kan setelah tahun 45. ya sudah kondisinya sudah kolaps, sehingga sebenarnya tidak menguntungkan. Tapi Soekarno waktu itu dan terutama adalah para pendukung nasionalisme itu soal gengsi. Soal gengsi, kita masa negara berdaulat, perusahaannya milik asing. Kita kan seperti dimata-matain begitu loh. Ya. Nah, gitu. Apalagi yang dinasionalisasi itu perusahaan-perusahaan Belanda itu bisa menjadi mata-mata Belanda untuk Indonesia. Dan itu betul, makanya kan waktu agresi Belanda kedua itu namanya operasi produk. Artinya Belanda itu ingin menyelamatkan perusahaan-perusahaannya di Indonesia itu. Ya. Jadi soal gengsi, meskipun nanti setelah proses nasionalisasi selesai, pengelolaannya itu tidak baik. Bayangkan misalnya perusahaan pabrik gula. Kan yang punya pengalaman hanya Mangkunegaran yang pribumi itu. Yang lainnya kan yang jadi administrator mesti orang Barat, orang Jerman, orang Belanda, pokoknya Western. Orang Indonesia paling kan jadi sinder, mandor. Nah tahu-tahu dia kan harus naik jadi administrator. Padahal dia tidak punya pendidikan administrator, manajemen yang baik. Atau mungkin tentara yang sama sekali tidak punya pengalaman menjadi manajer dari sebuah perusahaan. Sehingga maka justru setelah nasionalisasi itu, tren keuntungan dari perkebunan itu turun. Ada banyak faktor. Itu signifikan turunnya? Signifikan. Coba gula saja, kita kan impor, padahal dulu kita pengekspor gula. Tembakau, dulu kan luar biasa, kalau Bremen itu mesti tembakau Delhi itu langsung tinggi sekali, sekarang turun. Tapi yang menarik, sekarang kan masa Jokowi malah dibalik. Nasionalisasi diganti investasi. Ini loh barangku beli, perusahaanku beli. Jadi ini kan bertentangan dengan proses tahun Indonesia merdeka di mana itu gengsi sebuah bangsa. Ya. Tapi kan logika pasar sekarang kan untung harus ada investasi kan. Rumit juga ya bahwa nasionalisasi itu berkaitan dengan gengsi, tapi dari sisi pendapatan justru turun karena masalah scale. Kedua, jaringan pasar. Kan dulu Belanda kan punya jaringan pasar sampai internasional. Nah, karena anti Belanda berlebihan, jaringan pasar itu putus. Nah, ini beda misalnya dengan India, dengan Malaysia. Kan proses kemerdekaannya kan tidak melalui perang seperti di Indonesia. Sehingga hubungan antara negara induk dengan negara jajahan itu masih berlangsung menjadi Commonwealth. Di Indonesia kan tidak. Kalau tadi banyak negatifnya, positifnya apa Pak? Positifnya kan hanya kepemilikan itu tadi. Dua hak. Ya, kepemilikan. Kepemilikannya beralih ke Indonesia. Ya, manajernya orang Indonesia. Gitu. Tapi pemasukan ke negara awal-awalnya tidak signifikan. Kalau kita loncat ke sekarang, kok tiba-tiba yang namanya dunia perkebunan yang tadi kita bicarakan pada habis semuanya itu. Itu karena akibat nasionalisasi zaman dulu atau sebetulnya karena pasar yang tidak bersahabat? Saya akan berbicara tentang pabrik gula ya. Pabrik gula itu kan ada perubahan setelah TRI. Tahun 76 itu kan pemerintah Soeharto mengeluarkan tebu rakyat intensifikasi. Nah, artinya apa? Itu ada perubahan signifikan yang mana rakyat dulu itu pabrik gula sewa tanahnya rakyat untuk nanam tebu yang kemudian serius menanamnya tebu. Jadi kualitas tebu dikontrol oleh pabrik. Rakyat dapat sewa dan bekerja di perkebunan. Dengan TRI, maka
pabrik beli saja kepada rakyat, padahal nanamnya tebu tidak baik. Nah gitu, terus kemudian kualitas kan buruk. Terus pabrik gula impor untuk gula rafinasi dan sebagainya itu. Nah, kan terjadi penurunan. Yang kedua mengenai yang namanya revolusi hijau, green revolution. Sawah-sawah yang tadinya itu bisa bergilir untuk tanaman tebu, Soeharto kan diubah harus jadi tanaman padi semua. Karena tanaman padi ditanami dalam 1 tahun sampai 2 kali, 3 kali. Nah padahal dulu ada yang namanya rotary system, gelibakan dalam itu. Jadi separuh ditanami tebu, nanti musim lain ditanami padi. Jadi kedua-duanya, jadi pengairannya itu dapat dari perkebunan untuk padi dan dapat ini. Ini enggak, yang menyebabkan industri gula kolab. Nah sementara kopi sebenarnya harusnya menguntungkan. Karena apa? Tradisi minum kopi kan luar biasa sekarang ini. Betul. Jadi kalau gula mungkin karena orang banyak mengurangi minum gula dan sebagainya, tapi sebenarnya masih dibutuhkan karena ada Coca-Cola, ada macam-macam memerlukan kue, masih perlu gula dan seterusnya. Apalagi kalau gula yang bagus, yang murni dari tebu, tetes tebu yang asli ya. Jadi sebenarnya itu, tapi menurut saya juga manajemennya yang peralihan manajemen dari masa kolonial ke Indonesia itu tidak serius untuk pengelolaannya. Manajemen itu maksud saya baik itu manajemen di perusahaan itu maupun dukungan pemerintah. Nah, kalau saya tadi menyebut misalnya, kalau yang namanya perusahaan perkebunan itu kan dibutuhkan land, labor, and capital investment. Tanah, kalau pemerintah tidak mendukung ketersediaan perkebunan itu, kemudian dibiarkan terjadi perubahan-perubahan pertanahan, pengusaha tidak bisa sewa tanah atau BUMN tidak bisa sewa tanah, kan pasti tidak akan berhasil. Kemudian tenaga kerja. Nah, kalau dulu kan tenaga kerja itu kan agak semacam awal-awalnya dipaksa. Lalu kemudian free labor, tahun 1900 mulai ada free labor dengan memperhitungkan gaji layak dan sebagainya. Lalu kemudian ada capital investment. Investasinya kan memang besar-besaran untuk perkebunan tebu itu. Dan investor akan tertarik untuk menanam ke perkebunan apabila dia perhitungannya untung. Juga dukungan infrastruktur. Contohnya saya lihat misalnya, kenapa kok muncul jaringan transportasi yang baik kereta api? Itu yang usul pihak perkebunan, Pak. Perkebunan di Solo, Jogja. Lalu kemudian dibangun, mengapa kereta api itu Semarang, Forsen London dulu. Baru nanti nyambung-nyambung. Nah dia menghitung dalam sekian puluh tahun dia untung. Akan mempermudah transportasi dari perkebunan sampai ke pelabuhan. Dari pelabuhan nanti kemudian ekspor ke luar negeri. Nah sebenarnya Jokowi kemarin itu maunya begitu, tapi larinya ke jalan raya, jalan tol. Nah, kalau jalan tol dengan hanya lapis begitu kan tidak menguntungkan. Kalau Belanda menghitungnya kereta waktu itu. Kereta ya. Dan kereta itu terhubung ke perkebunan, ke kehutanan, ke mana-mana itu. Tapi pusatnya di pelabuhan. Lalu Pak, kalau kita lihat perjalanan nasionalisasi tahun 60-an, kemudian terjadinya penurunan kualitas, lesson learn apa yang paling menarik yang bisa kita ambil? Sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah nasionalisasi, harusnya tidak semua harus dinasionalisasi. Meskipun gengsi itu penting, harus dipelajari perusahaan-perusahaan yang kira-kira tidak menguntungkan, ya tidak usah dinasionalisasi. Nanti kan akan mati sendiri, nanti akan dijual. Nah pemerintah baru beli misalnya gitu, itu ketika harganya rendah. Terus yang kedua, kalau perusahaan-perusahaan yang menguntungkan itu memang bisa dinasionalisasi. Seperti waktu itu kan perusahaan telekomunikasi, PT KPM yang kemudian masuk ke Pelni itu menguntungkan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi, dengan nasionalisasi itu sebaiknya tidak mengisolasi diri. Jadi jaringan-jaringan yang dulu oleh Belanda itu mestinya masih bisa di-network-kan, Pak. Jadi orang bisnis kan harusnya menghitungkan apa namanya jaringan, kemudian keuntungan dan sebagainya. Nah waktu itu motivasi nasionalisasi itu motivasi politik saja, tidak sampai pada level motivasi bisnis. Nah sekarang ini kan dengan adanya WTO, walaupun sekarang Trump bermain lagi, negara-negara kemudian ada dumping dan sebagainya kan, bahwa sekarang ini pasar itu kan tidak lokal, tapi network seluruh dunia. Sehingga nasionalisasi waktu itu terkesan menutup diri dari proses internasionalisasi bisnis itu. Dan Indonesia terkucil memang. Dan dia harus memulai baru.
Sekarang sebetulnya kita punya produk perkebunan yang luar biasa, yaitu sawit. Hilirisasinya luar biasa. Indonesia sudah bisa membuat hilirisasi ke 200-an produk dan masih berkembang terus, ya. Tapi persaingan di dunia internasional penolakannya juga tidak kecil gitu. Ya, yang notabene itu persaingan antar produk yang mirip. Kalau di barat ada bunga matahari dan lain sebagainya, ini persaingan produk. Bapak punya apa itu namanya rekomendasi tentang produk kita itu agar tidak redup di kemudian hari? Yang pertama, pemerintah itu harus berpihak pada perusahaan-perusahaan yang bisa mengembangkan ekonomi nasional. Terlepas dari misalnya dampak, katanya sawit itu mempunyai dampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, problemnya adalah kenapa Malaysia bisa? Kan gitu. Nah, yang dilakukan kan harus menyeimbangkan supaya sawit itu menjadi tren baru produk Indonesia, tetapi tidak merusak lingkungan. Kan yang penting itu ya. Jadi kita kan ribut-ribut bagaimana mencari tenaga kerja, bagaimana mendapatkan pajak negara. Nah, itu kan perkebunan sekarang sawit itu menjadi primodena baru ya. Kalau dulu saya menyebut misalnya tembakau sama gula sama kopi dan teh itu menjadi primadona. Nah, kalau itu maka pemerintah harus bersikap mau kemana kebijakan sawit nasional itu. Jadi kalau Trump saja bisa bermain melindungi bisnis-bisnis di Amerika, bagian dari nasionalisasi ekonomi, kalau memang sawit itu dianggap sebagai produk nasional Indonesia, saya kira pemerintah harus berpihak kepada sawit itu dengan mengurangi tekanan-tekanan misalnya dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan. Iya. Itu yang sering disebutkan sebagai sebuah proses sustainability, ya, berkelanjutan, ya, dan itu memang harus diupayakan oleh semua pihak. Ya. Dan gini Pak, belajar dari zaman Belanda Pak, yang namanya perusahaan perkebunan itu ada pusat riset. Jadi kayak pabrik gula, tebu itu ada pusat risetnya di Pasuruan yang sangat besar sekali. Nah di pusat riset itu untuk misalnya masalah mengatasi persoalan hama, mengatasi masalah gulma, mengatasi masalah yang berkaitan dengan gula itu ada risetnya. Jadi scientific begitu. Nah saya kira pas sawit itu juga harus ada aspek riset untuk pengembangan sawit itu selain aspek pasar. Terus yang kedua mungkin persoalan sawit itu juga persoalan mengenai tenaga kerja ya. Nah tenaga kerjanya itu mungkin apakah dia berasal dari Jawa atau juga melibatkan masyarakat lokal. Saya kira selain pendekatan saintifik tadi, itu juga harus ada pendekatan budaya untuk mengembangkan sawit. Karena gini akan diterima oleh masyarakat apabila mereka itu bisa melibatkan masyarakat sekitar sehingga dia mendapat keberuntungan dari keberadaan perkebunan tersebut. Dan itu yang dilakukan pada zaman Belanda. Contohnya gini Pak, yang sederhana. Belanda itu kan sangat rasional. Tapi kalau mau proses giling tebu, Belanda itu mengakomodasi yang namanya upacara cembringan, beleh kepala kerbau. Karena apa? Kepercayaan masyarakat lokal waktu itu supaya selamat harus beleh kebu. Belanda tahu itu enggak rasional. Tapi kenapa? Ya, supaya pekerjanya mau bekerja dengan baik. Jadi saya kira banyak hal yang aspek budaya itu tidak pernah diperhatikan oleh pengusaha-pengusaha perkebunan, sehingga terjadi konflik. Baik Pak. Kayaknya banyak hal yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat Pak. Tetap di Semarang. Tetap di Semarang. Terima kasih Pak.